Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ramadan, NIM 1822498331. Saya akan menjelaskan tentang prinsip perangkat keras I/O dan prinsip perangkat lunak I/O. Nah, yang pertama ada prinsip perangkat keras I/O. Ruang lingkup atau batasan dalam manajemen perangkat keras input atau output adalah bagaimana perangkat keras input output itu dikelola dan diprogram agar dapat berjalan dengan baik. Manajemen perangkat I/O mempunyai beragam fungsi, dan fungsi antara lain adalah sebagai berikut. Mengirimkan perintah ke perangkat I/O untuk menyediakan layanan akses, menangani interupsi perangkat I/O, menangani kesalahan pada perangkat I/O, dan menyediakan interface ke pemakai. I/O device. Nah, satu, sifat aliran data. Nah, berdasarkan sifat aliran data ini dibedakan menjadi dua. Pertama, perangkat berorientasi block oriented device. Nah, kedua, perangkat berorientasi karakter oriented device. Nah, kalau yang perangkat berorientasi block itu menyimpan informasi dan mengeluarkan informasi sebagai blok-blok berukuran tetap. Tiap blok mempunyai alamat tersendiri. Ukuran blok dapat beragam antara 128 sampai dengan 1024 byte. Nah, ciri-ciri utamanya itu dimungkinkan membaca atau menulis blok-blok secara independen, yaitu dapat membaca atau menulis sembarang blok tanpa harus melewati blok-blok lainnya. Contoh itu kayak disk, tab, CD-ROM, dan optical disk. Nah, yang kedua ada perangkat berorientasi karakter. Perangkat berorientasi karakter itu mengirim atau menerima karakter dan tanpa peduli membentuk satu struktur blok not addressable dan tidak mempunyai operasi SIG. Contoh itu kayak terminal, line printer, punch card, network interface, atau enggak pita kertas, mouse. I/O device. Klasifikasi di atas tidak mutlak karena ada beberapa perangkat yang tidak termasuk kategori di atas. Misalnya nih, clock yang tidak teramati secara blok dan juga tidak menghasilkan atau menerima aliran karakter. Clock menyebabkan interupsi pada interval-interval yang didefinisikan. Nah, memori, mappen, screen. Lalu ada yang terakhir tuh ada sensor. Kalau yang pertama tadi ada sifat aliran data, yang kedua ini ada sasaran komunikasi. Nah, berdasarkan sasaran komunikasi itu dibedakan menjadi beberapa hal. Kita mulai dari pertama, perangkat yang terbaca oleh manusia. Perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan manusia, contohnya itu kayak VDT gitu, video display terminal, terdiri dari monitor, keyboard, mouse. Nah, yang kedua ini ada perangkat yang terbaca oleh mesin. Perangkat yang terbaca oleh mesin itu perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat elektronik. Contohnya itu kayak disk, tab, sensor, controller, sama aktuator. Yang ketiga ada untuk komunikasi. Perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh, contohnya itu kayak modem. Nah, unit I/O itu berupa perangkat kayak komponen elektronik. Device controller atau adapter adalah untuk mengaktifkan perangkat eksternal dan memberitahukan yang perlu dilakukan oleh perangkat elektronik. Contohnya tuh unit tab mengetik diinstruksikan untuk kembali ke posisi awal, bergerak ke record berikutnya, dan sebagainya. Nah, terus ada juga komponen mekanik. Contohnya tuh kayak head, motor, stepper, sama printer, dan juga direct memory access atau bisa disingkat DMA. DMA itu berfungsi membebaskan pemroses menunggu transfer data yang dilakukan I/O device. Saat pemroses ingin membaca atau menulis data, pemroses memerintahkan DMA controller dengan mengirimkan informasi berikut. Informasi itu kayak perintah penulisan atau pembacaan, terus alamat I/O device awal, lokasi memori yang ditulis atau dibaca, jumlah word atau jumlah kata, jumlah byte yang ditulis atau dibaca. Nah,
Setelah mengirimkan informasi itu semua ke DMA controller, pemroses dapat melanjutkan kerja lain. Pemroses mendelegasikan operasi I/O ke DMA. DMA mentransfer seluruh data yang diminta ke memori secara langsung tanpa melewati pemroses. Ketika transfer data selesai, DMA mengirimkan sinyal interupsi ke pemroses. Pemroses hanya dapat dilibatkan pada awal dan akhir transfer data. Operasi transfer antara perangkat dan memori utama dilakukan sepenuhnya oleh DMA, lepas dari pemroses, dan hanya melakukan interupsi bila operasi telah selesai. Nah, keuntungan DMA itu peningkatan kinerja prosesor atau I/O, terus meminimalisirkan overhead. Nah, yang kedua ada prinsip perangkat lunak I/O. Nah, mengorganisasikan software dalam beberapa layer, di mana level bawah menyembunyikan akses atau kepelikan hardware untuk level di atasnya. Level atas membuat interface yang baik ke user. Nah, tujuan perangkat lunak I/O. A. Konsep dalam desain software I/O, device independence atau tidak bergantung pada device yang digunakan. B. Penamaan yang seragam atau uniform naming. Penamaan file berkas atau perangkat adalah string atau integer dan harus sederhana, tidak bergantung pada device. Contohnya tuh seluruh disk dapat dibuat secara hierarki sistem file menggunakan NPS. Nah, C. Penanganan kesalahan atau error handling. Error harus ditangani atau sedekat mungkin dengan software. Contoh pertama controller, device drive, dan seterusnya. Dan jika tidak ada yang bisa ditangani, beri pesan. D. Synchronous blocking, asynchronous interrupt driver transfer. Kebanyakan I/O adalah asinkron. Pemroses mulai mentransfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Program pemakai sangat lebih mudah ditulis jika operasi I/O berorientasi blok. Setelah perintah read program kemudian ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer tersedia sistem operasi untuk menangani operasi yang sesungguhnya interrupt driver. E. Server versus detected device. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk, tapi tidak juga perangkat yang hanya satu pemakai yang dibolehkan memakai pada satu saat. Misal tuh disk untuk server dan printer untuk detected. Interrupt handler. Interrupt harus disembunyikan agar tidak terlihat rutin berikutnya. Device driver diblok saat perintah I/O diberikan dan menunggu interupsi. Ketika interupsi terjadi, prosedur penanganan interupsi bekerja agar device keluar dari state block. Nah, suruh kode device dependent terletak di device driver. Tiap device driver menangani satu tipe atau satu kelas device. Tugas dari device driver untuk menerima permintaan abstrak dari software device independent di atasnya dan melakukan layanan sesuai permintaan atau mengeksekusinya. Nah, ada dari sini dari device driver dia menuju device controller atau registernya, nah, menuju device. Nah, ada device independent operation system software I/O. Device independent adalah software I/O yang tak bergantung pada perangkat keras. Fungsi dasar dari software device independent membentuk fungsi I/O yang berlaku untuk semua device. Nah, menyediakan interface uniform atau seragam ke user level software. Fungsi dari software I/O device independent yang biasa dilakukan ada A. Interface seragam untuk seluruh device driver. B. Penamaan device. C. Proteksi device. D. Memberi ukuran blok device agar bersifat device independent. E. Melakukan buffering. F. Alokasi penyimpanan pada blok device. G. Alokasi dan pelepasan di setiap device. Nah, yang terakhir H. Pelaporan kesalahan device.
Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.